5 meter ke depan, yang gendut ularnya masih merayap. Coba lihat kalau ular, perbedaan ular gendut sama ular yang kurus. Kalau ular kecil nih ya, itu ada namanya ular lidi. Itu kalau merayap gitu. Ular yang gendut, yang badannya gede, itu susah dia merayap. Kayak tahu nggak? Kayak ular misteri misteri dua dunia. Kau pernah nonton nggak sih zaman-zaman dulu? Kepalanya manusia, terbang-terbang. Seumur Bang Agus nggak pernah lah lihat ular-ular yang begitu. Baru di TV doang Bang Agus lihat ular yang terbang, terus ada kepalanya begini. Pernah nonton Misteri Ilahi nggak sih? Apa Bang Agus tuh masih ngebayangin ya? Kok ada ya ular yang begitu ya? Yang kepalanya ada kepalanya, terus badannya ular, terus dia terbang begini. Kan begitu dia suka yang di film-film itu. Pasti pernah lah nonton-nonton Misteri Ilahi. Seumur hidup Bang Agus nggak pernah lihat di dunia-dunia itu. Waktu Bang Agus pernah melihat, nggak pernah lah Bang Agus lihat itu. Baru di TV doang ada yang begitu. Ular kepalanya manusia, badannya ular, kepalanya manusia, terus pakai konde-konde lagi di atasnya. Itu kira-kira siluman ularnya siapa yang make upin ya? Kok bisa bisa siluman ular pakai make up ya? Kebayang nggak ke film-film begitu ya? Aneh ya perasaannya. Terus pakai pakai apa namanya itu yang di atas kepala tuh, pakai ikat kepala lagi. Terus dia terbang, Bang aku lihat di awan. Bisa terbang dia begini di atas awan. Lidahnya keluar-keluar. Begitu. Kok sebodoh itu ya Bang Agus dulu nontonnya, lucu ya. Itu zaman-zaman Bang Agus masih kecil itu. Umur berapa? Semenjak Bang Agus gede gitu kan. Ya, tiba-tiba aja kan. Ya dulu emang filmnya seru-seru sih ya dulu film-film itu, tapi sekarang udah nggak ada film-film itu ya. Tiba-tiba nyanyi udah di atas awan. Ya nggak tahu tak dari tiba-tiba nyanyi udah di atas awan aja. Pangeranku, oh, oh pangeranku. Pada pernah nonton ya? Pasti tahun-tahun anak 92 tuh tahu lah ya film-film itu ya. Zaman-zamannya itu. Mati pun sampai dia masih bisa nangis. Mati, udah mati, nangis, nyanyi lagi. Ternyata masih ada manusia lebih kejam dari serigala, gitu kan? Padahal itu udah mati. Tapi kalau Bang Agus pikir, kok bisa ya dia nyanyi? Ada musiknya lagi. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ya saya nggak pernah nonton film Misteri Ilahi. Tapi benar, aku malah nonton itu. Putus cinta juga nyanyi. Dunia siang, dunia malam. aduh. Aduh lucu Bang Agus kalau lihat film-film dulu ya. Lucu lah. Kok bisa lah begitu ya? Zaman-zamannya Bang Agus itu emang zaman-zamannya lucu-lucu gitu ya. Iya. Disiksa nangis, disiksa nyanyi, terus apalagi tuh ada ketemu sama pacarnya nyanyi, semua serba nyanyi filmnya, sikit-sikit nyanyi. Aduh. Terus nanti kalau misalnya cintanya ini demi cinta dan kesetiaan kan ku jahan segala derita, kapankah akan berakhir
segala penderitaan. Tuh, gitu. Semua serba nyanyi. Putus cinta, nah nyanyi. Mati nyanyi. Pokoknya serba nyanyi aja. Lucu lah gitu lah ya. Lihatnya. Ini sekedar cerita-cerita aja ya. Aduh, lucu Bang Agus rasanya. Ada-ada aja ya. Bisa aja tuh ular-ular terbang pakai kepala manusia. Emang kalau ular ada sayapnya sih nggak apa-apa bisa terbang. Ini ular nggak punya sayap tapi bisa terbang. Coba bayangin. Kalau nggak salah Bang Agus tuh ya, tangannya begini. Kalau dulu zaman-zaman Bang Agus nonton tuh tangannya begini. Gitu kan, dia sambil terbang gitu. Kadang Bang Agus lihat tuh di tangga-tangga itu kan dulu kan di rumah besar gitu kan, di tangga ya terbang begini. Sambil ininya melet-melet begitu. Astagfirullahaladzim saya. Lah saya nggak pernah nonton. Itu loh, ular yang terbang-terbang di tangga. Dulu yang di awan, pernah nggak saya ngelihatnya? Terus tuh yang burung lah gitu, yang tahu nggak? Burung Raja Wali, tiba-tiba udah di atas awan sana. Ya, ya. Di atas bertarung. Aduh. Bertarung sama ular. pakai apa tuh ilmu dalam apa namanya yang burungnya begini si ular yang kepala manusia apa tiba-tiba jatuh jadi manusia. Astaga. Ini lagi ngelawak abang sayang, lucu abang rasa beneran. Astagfirullahaladzim. Sayang sih nggak tahu filmnya. Abang lagi mengenang masa-masa dulu, film-film dulu. Aduh. Habis itu aduh, lucu ya. Ada naga, ada Raja Wali, ada ular. Aduh. Lucu-lucu lah film-film zaman dulu. Aduh. Sampai habis itu tau nggak dulu film yang apa itu Ganteng-Ganteng Serigala itu kan lucu juga filmnya itu. Matanya pada merah semua. aduh lucu pada jadi serigala pada jadi serigala semua dulu. Aduh, bagus kalau nonton film-film zaman dulu tuh lucu-lucu ya. Aduh. yang paling lucu pernah nonton film kolosal nggak? Itu yang Jaka Tarub, yang 7 Bidadari, tahu nggak? Nah, itu. Itu kan terbang itu. Terbang ke atas awan. Di atas awan sana ada rumah. di atas awan ada rumah. kayak apa tuh namanya? Istana gitu di atas awan ada istana. Kan terbangnya pada pakai selendang ya. Kalau dibayang-bayang sih nggak masuk akal juga gitu ya, bisa begitu gitu kan. Yang jadi herannya
Itu yang dandanin bidadarinya siapa? Terus dia beli kain-kain selendangnya dari mana? Ya kan? Wah, aku juga heran. Kok bidadari bisa bisa make upan, terus bisa apa namanya terbang pakai selendang, terus baju-bajunya dari mana? Terus kalau misalnya apa tuh dia belum jaga tarup tuh dulu filmnya itu kan ya, kenapa harus kalau misalnya dalam perangan tuh harus ada yang ya. Kenapa ya kalau misalnya berperang nggak usah gitu ada suaranya gitu, kenapa gitu, kenapa harus ya. Kamu jaga taruh? Iya, saya jaga taruh. Iya, udah ngajar. Serang kamu. Cia. Lucu. Aduh. Makanya Bang Agus itu nggak habis pikir lah kalau nonton film-film gitu ya. Mungkin ceritanya ada ya, cuman yang jadi perhatian Bang Agus tuh, Bang Agus sampai detik ini udah gede begini itu baru gitu ya. Kok bisa gitu? Rambutnya bisa dikondet begitu, terus pakai selendang, make upnya pakai bedak. Yang ngebedakin siapa gitu ya di zaman dulu gitu ya. Yang ngasih bedaknya siapa gitu, pakai listip lagi, terus yang buat listipnya di zaman dulu siapa gitu. Aduh. Kadang tuh buat ketawa aja Bang Agus. Aduh ya Allah. Insyaallah astagfirullahaladzim. Waduh. Terus ini lagi ya. Apa tadi lagi? Lagi sih. Kira-kira mau cerita apa lagi nih? Ntar ya, Bang Agus pikir-pikir. Dulu zaman-zaman Bang Agus itu film apa lah gitu ya? Itu doang sih yang film yang lucu Bang Agus rasa sih dulu sih. Ya, coba deh kalau film-film dulu liatin. Masa kalau mau mati ngomong dulu deh, begini. Aku udah mas. Itu juga Bang Anggo lucu, Bang Anggo rasanya kalau nonton film itu. Nggak tahu kalau adegan-adegan yang itu tuh Bang Anggo suka ketawa tahu. Kalau nonton film begitu suka ketawa Bang Anggo. Yang kan kalau misalnya dia mau dia mau mati gitu kan, tuh dia begini. Aku ikut kepada aduh. Lucu aku rasanya. Aduh, kalau ingat film-film dulu tuh rasanya sampai sekarang aku bisa nggak tahan ngomong gue rasanya mau ketawa rasanya. Lucu aja gitu ya. Yang ular kepalanya manusia lah, yang buaya lah. Aduh. Entahlah. Yang buaya joget-joget lah. Dada aja ya zaman-zaman dulu. Aduh. Ya bagus lah buat hiburan kita ya kan, zaman-zaman dulu. Apalagi film-film zamannya Malampir tuh. Aduh. Lucu banget rasanya.
Eh, apa lagi ya? Tapi ya Bang Agus sempat salut juga tuh ya. Bang Agus tuh ada pernah lihat tuh ya burung merpati. Apakah namanya burung merpati itu memang burung kerajaan ya zaman-zaman dulu ya? Soalnya kan dulu burung merpati itu banyak digunain buat apapun namanya tuh, ngirim-ngirim surat gitu. Tapi kalau itu percaya Bang Agus sih kalau misalnya burung-burung merpati yang begitu sih. Karena kan di zaman dulu tuh dilatih, di zaman dulu ya, di zaman dulu merpati itu dilatih hmm, surat buat ngirim surat ke ke kerajaan-kerajaan gitu. Jadi ya itu burung merpati. Kalau itu Bang Agus percaya sih kalau burung merpati itu bisa begitu. Soalnya kan kadang-kadang burung merpati itu bisa dilatih juga karena pasangannya gitu, dia nggak bisa terpisahkan. Karena kan burung merpati ini termasuk burung yang setia juga lah ya kan. Dia terbang sana terbang sini, walaupun terbang tetap dia, kita terbang ke sana nantinya pasangannya balik lagi. Nah, kalau kita melihara burung merpati, kalau misalnya dia kita piara sampai nggak tahu ini mitos atau apa ya, nggak tahu juga Bang Agus. Kalau kita pelihara burung merpati itu nggak tahu mitos apa apa ya, tapi emang pernah sih Bang Agus lihat, memang kenyataan emang benar gitu. Kalau misalnya kita miara burung merpati, tiba-tiba itu merpati itu sampai beranak banyak, itu rezeki kita makin banyak. Cuman kalau misalnya merpati itu ninggalin kita, itu petanda hidup kita bakalan jatuh gitu. Tapi itu Bang Agus lihat nyata sih, kenyataan gitu. Pernah Bang Agus tuh melihat kenyataan itu, ya, perpaduan tuh dia kan memang miara burung merpati. Ya bukan keluarganya Bang Agus sih, bukan. Cuman Bang Agus lihat di sekitar itu emang banyak orang miara burung merpati. Wah, pas dia banyak burung merpati cuma miara dua, beranak banyak. Wah, jadi orang kaya dia. Beneran. Terus tuh ada juga yang miara merpati, cuma ditinggalin sama merpati itu. Udah ningkat lah hidupnya, tiba-tiba ditinggalin sama merpati itu. Nggak tahu mau bangkrut dianya. Itu kenyataan loh, bukan mitos sih, itu fakta. Bang Agus sendiri yang ngelihatnya gitu. Legenda. Legenda apa sih? Legenda, misteri. Apa sih bedanya legenda sama misteri? Ya begitulah ya. Kalau misteri itu kan menyimpan sesuatu hal yang mistis gitu, itu kan misteri. Kalau legenda ini kan, kalau legenda itu kan biasanya kisah-kisah nyata. Iya nggak sih? Aduh Bang Agus juga lupa sih pelajaran-pelajaran gitu. Kayaknya iya deh, kalau legenda itu kisah-kisah nyata. Kalau apa tuh? Ada deh kata-katanya. Bang Agus kadang suka lupa juga sih. Udah lama juga sih ya. Jadi yang begitu ya, namanya ilmu tuh kadang-kadang kalau udah lama tuh suka hilang. Tergantung kalau misalnya ilmu gitu kita amalkan gitu. Kalau benar-benar ilmu itu kita amalkan ya nggak bakalan hilang deh. Aduh. Bang Agus mau istirahat dulu ya. Sejenak. Aduh, dari tadi Bang Agus ngelawak terus nih. Jadi sampai tapi terus terang ya, kalau Bang Agus tuh dari 6 bersaudara, Bang Agus tuh anak keempat. Kalau di rumah tuh biasanya tuh buat suasana tuh heboh biasanya ya. Biasanya kalau anak-anak keempat tuh biasanya tuh mandiri, terus manja, heboh sendiri. Tapi dia biasanya tuh nggak mau nyulitin eh, keluarga. Biasanya kalau anak keempat itu dia lebih orangnya itu berdiri sendiri, tapi emang kelihatan manja kalau anak keempat nih. Itu yang Bang Agus rasakan sih gitu. Cuman kalau nggak ada kita nggak rame gitu. Anak keempat tuh orangnya suka menghibur, cuman sifatnya agak sensitif.
ya gitu mudah tersinggung kalau anak keempat. Ini secara pribadi Bang Agus sendiri ya ngeramalinnya ya. Yang ada pada diri Bang Agus nih, Bang Agus kasih tahu nih, itu kalau anak keempat. Kalau anak pertama gimana Bang Agus? Biasanya kalau anak pertama itu keras dia. Karena kan anak pertama, justru biasanya itu anak pertama itu anak yang menjadi tulang punggung biasanya. Jadi itu bawaannya keras kepala, suka marah biasanya gitu ya. Sensitif juga orangnya. Nggak mau diatur, susah ngaturnya kalau misalnya anak pertama. Susah diatur. Kalaupun yang bisa diatur tuh dari 100% itu cuma 1%-nya aja. Biasanya begitu kalau anak pertama. Karena kan kalau misalnya anak pertama nih biasanya hidupnya lebih keras. Jadi pengalaman dari hidupnya itu yang membuatkan dirinya itu tegar, keras gitu ya. Keras, pokoknya keras lah. Semuanya keras. Karena kalau anak kedua gimana Bang Agus? Kalau anak kedua tuh biasanya lebih ya nggak jauh beda sama anak pertama, cuman kelebihannya itu agak bawel sih ya. Kalau anak kedua biasanya agak bawel terus tuh kayak pemarah kalau anak kedua tuh suka marah-marah gitu biasanya anak kedua tuh. Cerewet, lebih bawel lah kalau anak kedua tuh. Bawel banget kalau anak kedua biasanya. Terus tuh nggak mau diperintah-perintah kalau anak kedua. Mau menang sendiri aja biasanya ya, mau menang sendiri aja kalau anak kedua. Kalau anak ketiga gimana Bang Agus? Kalau anak ketiga biasanya itu lebih penurut ya. Kalau anak ketiga tuh lebih nurut. Jadi kalau misalnya disuruh-suruh mau-mau aja sih dia. Itu anak ketiga biasanya. Mau ke sana disuruh cipiring. Biasanya anak ketiga tuh lebih kayak dia tuh kan bisa dibilang juga lebih ngebabu ya. Kalau anak ketiga tuh lebih ngebabu sih. Lebih ngebabu. Ya, lebih ngebabu terus jiwa itu punya jiwa penolong yang kuat. Jadi dia itu paling menghargai saudara-saudaranya biasanya kalau anak ketiga. Biasanya ya, setahunnya Bang Agus nih, dia tuh menghargai. Kalau anak ketiga itu dia suka menghargai saudara-saudaranya. Makanya dia tuh lebih kayak babu sih kalau menurut Bang Agus sih gitu. Lebih kayak babu. Tapi anak ketiga tuh biasanya banyak yang sukses-sukses. Anak ketiga itu banyak yang sukses-sukses biasanya. Anak ketiga. Kalau anak pertama tuh ada yang sukses juga nggak Bang Agus? Ada. Kalau ayahnya orang kaya, sukses dia. Kalau yang kedua Bang Agus sama. Dia harus berjuang keras dulu. Nanti kalau anak kedua itu biasanya perjuangannya itu di umur 40 tahun biasanya sukses dia. Kebanyakan ya kalau anak kedua tuh usia-usia udah di atas kepala 3, 4 itu banyak yang sukses. Biasanya anak kedua. Kalau anak pertama itu biasanya keras, suksesnya tuh susah. Tapi kalau sekali sukses, ya jadi orang kaya beneran jadinya dianya gitu. Tapi kalau anak ketiga tuh cepet. Biasanya itu rezekinya lebih bagus sih daripada yang lain gitu ya. Itu biasanya kalau anak ketiga. Kalau anak keempat itu biasanya rezekinya juga bagus rezekinya bagus. Kalau anak kelima gimana Bang Agus? Kalau anak kelima itu biasanya egonya lebih tinggi, manja bawaannya ya. Kalau anak kelima manja terus tuh biasanya kalau udah maunya gitu. Kalau anak yang kelima manja juga, susah juga diatur. Tapi kalau misalnya kalau dibilang dia maju hidupnya, lebih maju daripada saudara-saudaranya. Ya anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima biasanya itu anak apa ya dibilangnya. Jadi itu kayak anak panutan biasanya. Jadi itu diantara keluarganya itu yang paling sukses biasanya anak kelima dulu sih. Biasanya manja gitu ya.
Itu bukan dalam hitungan anak terakhir, enggak ya, memang udah masuk anak terakhir, tapi ya begitu, orangnya sensitif, mudah marah biasanya, terus agak sedikit pelit, bukan agak sih, sedikit pelit. Terus kalau misalnya kita mau kayak apa namanya, mau minta tolong apa gitu, biasanya itu sulit gitu ya, karena orangnya perhitungan. Kalau anak kelima biasanya banyak perhitungannya, hitungannya berat ya, tuh kalau anak kelima. Kalau anak keenam gimana Bang Agus? Nah, kalau misalnya anak enam, anak terakhir tuh biasanya jatuhnya manja ya, udah pasti manja. Terus ya kemauannya lah, kepengennya semuanya lah, begitulah kemauannya itu. Terus apa yang kepengennya diturutin ya. Terus tuh dia tuh ngerasa bangga sama dirinya biasanya kalau anak yang terakhir tuh ya, karena kan dia dimanja, disayang gitu kan. Kalau untuk sukses sih biasanya anak terakhir itu jarang-jarang sih yang sukses sih, biasanya anak-anak terakhir itu biasanya ya jarang-jarang yang sukses, tapi ada beberapa yang sukses karena tipikal kalau dia dapat suaminya yang misalnya terdapat suami atau istri yang lebih dari dia, bisa dijamin kekayaannya. Cuman kalau misalnya setara, susah juga berkembangnya mereka gitu biasanya. Cuman biasanya rezeki itu dari orang tuanya sih kalau misalnya anak-anak yang terakhir biasanya ya, jadi dapat warisan biasanya dianya gitu. Jadi kalau misalnya kita turutkan dari anak ke satu, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, yang cepat berhasil itu anak keempat, anak ketiga, itu yang banyak sukses ya. Anak ketiga, anak keempat, sama anak kelima tuh banyak yang sukses tuh. Coba aja, biasanya itu sebagai di keluarga tuh biasanya sebagai inilah. Tapi kalau misalnya anak pertama yang sukses duluan, biasanya semua mungkin dari anak kedua, ketiga itu banyak yang sukses juga. Tapi ya begitu, harus anak pertama yang sukses, berarti sukses semuanya nanti jadinya. Jadi begitu sih kalau ini kehidupannya. Kok jadi peramal sih Bang Agus? Enggak sih Bang Agus, lihat gitu kan, soalnya kan Bang Agus tuh 7 dari bersaudara ya, jadi Bang Agus tuh 6 bersaudara, jadi Bang Agus tuh baca ini karakter dari ini Bang Agus sendiri. Bang Agus bukan bisa ngeramal sih, cuman ngelihat aja, jangan dibilang nanti Bang Agus bisa ngeramal, enggak sih ya. Jadi kalau dari nama nih biasanya ini Bang Agus ini sedikit apa? Kalau dari nama ini kita agak sedikit ini ya. Kalau dari nama biasanya kalau A itu orang biasanya keras kepala, terus nggak mau diatur, susah. Makanya kalau A tuh nggak bisa berteman sama yang namanya dari A juga, sama-sama keras kepala. Biasanya yang nama A itu bertemannya itu biasanya ya, yang biasanya nih, kalau yang berteman yang bernama huruf A itu biasanya bertemannya itu yang paling bagus itu, yang paling banyak temannya itu dari R, terus M, itu paling banyak. Itu teman-teman sejatinya itu R, M, N. Ingatin, R, M, N. Kalau yang namanya dari A itu biasanya teman-temannya dari huruf itu semua, yang paling kompak, yang paling solid biasanya ya. Terus kalau yang dari, pokoknya kalau dari A tuh mau Andi, mau Agus, mau apalah itu ya, itu jodohnya pun tuh lebih bagus tuh di huruf R, S, N, itu jodohnya itu. Terus kalau yang dari B gimana Bang Agus? Kalau yang dari B biasanya
Yang cocok biasanya nih ya, kalau berteman dari huruf B, biasanya cocoknya itu buat temannya di huruf hmm, A bisa, bagus. Cuman kadang suka berantem juga, agak sensitif kalau sama A. Biasanya itu lebih dari, biasanya ke L, K, L, ingatin L sama yang berhuruf nama L, K, sama M. Solid dia itu. Eh, Kalau C biasanya itu bertemannya paling cocok berhuruf Hah? Apa sih? Oh, ngomong sendiri. Aduh, maaf ya, agak sedikit terganggu. Apa tadi pun yang abang bilang tadi? Iya, yang dari huruf E biasanya itu misalnya namanya Erni, Erna. Itu nggak bisa berteman sama A juga, keras. Itu lebih bagus bertemannya di huruf R, Z, sama S. Ingatin ya, J, S, M. Itu bagus, bagus, bagus. Ini Bang Agus iniin semua kali ya? Nggak usah lah, buat episode besok aja lah ya. Terlalu panjang Bang Agus inginnya. Jadi itu ya, kalau A tuh bertemannya lebih bagusnya itu tadi tuh R, S, M itu bagus. Ingat di M, N itu bagus. R, M, N jangan salah ya, R, M, N. Biasanya itu teman-teman akrabnya biasanya. Coba perhatiin namanya Andi, Andri, Eko, apa aja yang dari A semuanya ya, yang dari A, yang dari Alif lah gitulah ya. Jadi ya mungkin situ dulu deh, dari A, B, C, jadi sampai A, B, C yang besok nyambung lagi kalau Bang Agus mau nyambungin. Kalau nggak ya udah biarin aja, kalian cari sendiri aja di Google sana banyak ya. Ini Bang Agus cuma iseng-iseng aja sih ya, kalau nggak kebagian ya udah cari di Google banyak kok, tenang aja, nggak bakalan habis. Tinggal ketik aja Google arti nama dari B gitu kan, langsung keluar.